Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamid Sumroni, channel yang membahas tentang sejarah dan juga pembelajaran sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perlawanan terhadap pemerintah kolonial VOC yang dilakukan oleh suatu kerajaan yang berada di tanah Jawa. Kerajaan manakah itu? Kalian penasaran? Oke. Daripada kalian penasaran, tapi sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang perlawanan yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang mana Sultan Agung ini memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Kerajaan Mataram sendiri sekarang terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan. Yang sekarang masih eksis itu adalah yang kita kenal dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu juga pecahan dari Kerajaan Mataram. Ada juga Kasunanan Surakarta, itu juga pecahan dari Mataram. Kemudian ada daerah Mangkunegaran, daerah Pakualaman, itu pecahan dari Kerajaan Mataram. Oke, daripada lama-lama, ayo kita bahas. Jadi gini, Sultan Agung ini adalah raja terbesar dari Kerajaan Mataram. Beliau ini bercita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa di bawah naungan Kerajaan Mataram. Yang mana beliau juga berkeinginan untuk mengusir penjajahan asing dari bumi tanah Jawa dan juga Nusantara. Nah, karena VOC ini bertindak semenang-menang, akhirnya Sultan Agung melakukan perlawanan. Penyebabnya apa? Penyebabnya yang pertama adalah penerapan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC ini menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Sekarang kita kenal dengan Malaysia ya, daerah Malaka itu. Kemudian VOC menolak mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram. Jadi VOC itu nggak mengakui kalau Mataram itu memiliki kekuasaan atau suatu kerajaan. Kemudian keberadaan VOC di Batavia, sekarang Jakarta, menjadi ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, selanjutnya. Kemudian sebab khususnya adalah VOC Mataram sebelum menyerang VOC di Batavia atau Jakarta sekarang, itu Sultan Agung berkeinginan untuk menguasai daerah Banten dalam rangka menyatukan komando untuk menyerang VOC. Maka pada bulan April tahun 1628, Sultan Agung mengutus Kiai Ronggo. Kiai Ronggo diutus dengan berpura-pura meminta bantuan kepada VOC di Batavia untuk bersama-sama menyerang daerah Banten. Namun permintaannya Sultan Agung ini ditolak oleh VOC, yang mana akibatnya Sultan Agung marah dan langsung menyatakan perang melawan VOC. Kemudian bagaimana jalannya peperangan atau perlawanan ini? Jadi perlawanan ini terjadi dua kali ya. Yang serangan yang pertama, pasukan Mataram terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 1628 di bawah pimpinan Tumenggung Bau Rekso. Akan tetapi serangan ini mengalami kegagalan karena kurangnya persiapan dan koordinasi. Kemudian terbatasnya bahan makanan, logistiknya kurang, dan juga persenjataan Belanda itu lebih canggih daripada persenjataan milik Kerajaan Mataram. Itu serangan yang pertama. Kemudian serangan yang kedua dilancarkan pada bulan September tahun 1629 di bawah pimpinan Adipati Purboyo dan Tumenggung Singoranu.
Akan tetapi serangan ini juga mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, masih dalam hal persenjataan. Mataram kalah dari VOC. Kemudian yang kedua, kan tadi yang pertama logistik kurang. Yang kedua, ini Sultan Agung mensiasatinya. Yang mana Sultan Agung membangun lumbung-lumbung persediaan bahan makanan di daerah Cirebon, Tegal, dan juga Kerawang. Tetapi VOC mengetahuinya. Akhirnya lumbung-lumbungnya dibakar, dimusnahkan oleh VOC. Sehingga bahan logistiknya kurang seperti itu. Kemudian datangnya musim penghujan. Sehingga taktik Sultan Agung membendung Sungai Ciliwung itu mengalami kegagalan. Dan juga karena Sungai Ciliwung tadi dibendung, kemudian airnya meluber, banjir, ya, datanglah wabah penyakit yang mana menyerang pasukan Mataram. Banyak pasukan Mataram yang meninggal. Meskipun serangan yang kedua ini mengalami kegagalan, namun dengan taktik membendung Sungai Ciliwung itu banyak menewaskan tentara dari VOC. Bahkan Gubernur Jenderal VOC, Jen Pieter Zoon-Koen juga meninggal akibat terkena wabah penyakit. Jadi walaupun tentara Mataram itu banyak yang meninggal karena wabah penyakit, tentara VOC bahkan gubernurnya juga meninggal terkena wabah penyakit. Setelah Sultan Agung itu wafat, muncul kembali perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC. Di antaranya yang pertama yang dilakukan oleh perlawanan Mas Said atau dikenal dengan nama Pangeran Samber Nyowo. Beliau ini melakukan penyerangan pada tahun 1742 terhadap Sunan Pakubuwono II dan Sunan Pakubuwono III, yang mana mereka dibantu oleh VOC. Jadi Pakubuwono II sama III itu dibantu oleh VOC. Perlawanan beliau berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757, yang mana isinya adalah Raden Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang pertama. Kemudian yang kedua, perlawanan dari Pangeran Mangkubumi pada tahun 1745 terhadap Sunan Pakubuwono yang ketiga yang dibantu oleh VOC. Perlawanan beliau berakhir setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, yang mana isinya kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, dan Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Sunan Pakubuwono yang ketiga. Jadi itu tadi perlawanan dari kerajaan Mataram terhadap pemerintah kolonial VOC. Apabila ada pertanyaan, tolong tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.